Masaku bersamamu, ku mau berucap apa di dalam hatiku. Di saat ini, masaku berdepan denganmu, ku mau berkata padamu, oh Yesus, ku cinta lebih dari segalanya. Oh Yesus, ku cinta Kau dengan sepenuh hatiku. Salam, selamat pagi dan selamat bertemu dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan kita yang selamat yang hidup. Buat kita jemaat Tuhan di mana juga berada pada pagi hari ini, selamat berbakti dan selamat hari yang istimewa buat kita pada pagi hari ini, karena kita dapat dan berkesempatan sekali lagi berkumpul bersama secara live ataupun secara online di rumah kita masing-masing pada pagi hari ini. Dan sekali lagi saya mengucapkan selamat beribadah dan selamat hari Minggu buat saudara-saudara yang dikasihi Tuhan bersama dengan kami pada pagi hari ini dalam rangkaian ibadah kita dari permulaan dengan selesainya. Biarlah kita sama-sama dimanapun juga kita berada pada hari ini, di tempat kita masing-masing, mari kita mempersiapkan diri kita, mempersiapkan hati kita, pikiran kita hanyalah kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Karena kita percaya dan yakin bahwa Yesus Tuhan itu adalah Yesus Kristus yang setia dan luar biasa. Mari jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, kita tunduk kepala, kita berdoa, kita menyerahkan ibadah kita dalam tangan Tuhan pada pagi hari ini. Kita berdoa, saya pimpin kita di dalam doa kita. Ya Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, Bapa yang penuh kasih dan penuh kesyukuran kami hanya bagi nama Tuhan. Pada pagi hari ini kami dapat merayakan karena Tuhan Yesus itu yang telah menghidupkan kami di dalam setiap langkah hidup kami, sehingga kami dapat berdiri, sehingga kami dapat menyembah muliakan nama Tuhan Yesus Kristus kami. Di hari ini Tuhan kami serahkan ibadah kami dalam tangan Tuhan. Berkati kami, sekiranya kami pada pagi hari ini kami tenang, kami hati kami girang ya Tuhan, bersama-sama mulia nama Tuhan kami, tinggi nama Allah kami, dan anak kami yang telah menghidupkan kami, sehingga kami dapat bersama-sama melayani, bersama-sama memuliakan nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan Yesus. Berkati kami semuanya ya Tuhan, dimanapun kami berada pada hari ini, kiranya damai sejahtera Allah yang menyertai kami. Kami serahkan ibadah kami di dalam tangan Tuhan, dari permulaan hingga selesainya. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Kita terus datang kepada Tuhan, kita menyembah Tuhan Yesus Kristus. Apalah artinya ibadahmu kepada Tuhan? Satu nyanyian ini yang bermakna buat kita bersama untuk beribadah bersama dengan Tuhan kita, dengan satu arti, satu tujuan kita, kesyukuran kita di hadapan Tuhan hanya berkat Yesus Kristus kita. Haleluya.
surga. Amen. Datanglah kebaikannya. Haleluya. Haleluya. Bersyukurlah hanya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dengan itu saudara berkasih dengan Tuhan dan Tuhan, kita dengan hati kita yang amat gagah ngobala kita bersama pagi itu kita yang berlaku berdendam bagi Tuhan kita yang kita mereka berlaku seperti lagu dalam masa kita ibadah ya. Nanti kita orang ibadah, nanti kita memuja ibadah dalam kita bersama-sama bertanda ngomong kami ataupun bernyanyi ngomong kami yang tajuk lagu itu yang hatiku amat gagah. Hatiku amat gagah. Kami
kita akan mengajak Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara yang dikasih Tuhan, kita mempersiapkan diri kita untuk mendengar akan firman Tuhan. Hosana, Hosana, alam ujung kau, awini anak Tuhan kau, awini anak raja kau, anak pemurid itu. Dan pemurid kau ini di halang bokda, di halang nak, alam pemurid di halang kita. Hosana, 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 Hosana. Ikaw na raja ng kami ang Diyos. Taon din na
Puji nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita telah bersama-sama memuji nama Tuhan kita dengan beberapa nyanyian yang kita sama-sama angkatkan pada hari ini. Saya percaya daripada semua itu biar nama Tuhan dimuliakan dan kita sama-sama diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Salam. Damai sejahtera Tuhan menyertai kita bersama-sama pada pagi hari ini. Hina perante Cimani, aku nyanyi alam Tuhan kami Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan kepada saudara-saudari kita di sebelah kanan Anda, katakan kepada dia, saya masih engkau di dalam Kristus. Ya, aku nyanyi alam Tuhan kami Yesus Kristus. Aku rindukan Tuhan, aku sayang Tuhan dalam Yesus Tuhan kita. Amin. Lalu saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita mengetahui dan kita bersyukur kepada Tuhan, kita sudah masuk dalam PKP, ya, dalam pusat kota, dalam pemulihan dalam keadaan kita dalam negara ataupun dalam negeri seluruh, mungkin juga seluruh dunia. Sekarang ini dalam keadaan yang masih lagi dalam kita menjaga jarak kita dengan sama lain, ya, dan kita percaya biar kuasa Tuhan yang terus bekerja lewat pada apa yang kita lalui di dalam kehidupan kita di saat-saat yang kita akan lalui. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, maka dapat pagi hari ini saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya rindu membawa kita bersama-sama dalam firman Tuhan yang mengajar saya, yang bentuk saya sebagai seorang insan, sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang yang pelayan Tuhan, sebagai seorang yang manusia yang penuh dengan ketidaksempurnaan dalam halnya melakukan sesuatu. Di sini saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam pelajaran ini sangat mengajar saya, apalagi saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya percaya juga dalam perjalanan firman Tuhan yang kita sama-sama lihat, bersama-sama belajar dan pagi hari ini memberi satu pedoman bermanfaat bagi saya dan saudara, inspirasi hidup saya dan saudara bersama-sama dalam melayani Tuhan, dalam mengukuhkan tanggung jawab kita, prinsip hidup kita di dalam kita terus hidup untuk kemerdekaan Tuhan kita Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib untuk dosa saya dan saudara. Amin. Katakan Tuhan Yesusku hebat. Sama-sama katakan Tuhan Yesusku hebat. Haleluya. Kita membuka dalam firman Tuhan dalam Matius pasal 7 ayat yang ke-15 sehingganya ayat yang ke-23. Ya. Dalam Matius pasal 7 ayat 15 hingga ayat yang ke-23. Sama-sama kita perhatikan firman Tuhan ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, lihat hal pengajaran yang sesat. Firman Tuhan bunyi demikian: waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah arang dari rumput duri? 17. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan pohon yang tidak baik, sedang pohon yang tidak baik. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan pohon yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun buah yang tidak baik itu
menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Ayat yang ke-21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami berbuat demi nama-Mu dan mengusir setan demi nama-Mu dan mengadakan banyak mukjizat demi nama-Mu juga? Pada waktu itulah aku akan berseru berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Nyala daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Mari kita berdoa. Bapa kami surgawi, demikianlah bacaan firman Tuhan yang sama-sama kami dengar, sama kami baca, perhatikan dengan firman Tuhan ini. Ajar kami Tuhan Yesus dari firman Tuhan ini, agar hamba-Mu dapat menguraikan firman Tuhan ini menurut kehendak-Mu sendiri Tuhan, mengajar menekan kami dalam arti hidup ini. Tuhan Yesus memperjuangkan hidup ini Bapa. Tuhan terima kasih, kami semuanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam ayat bacaan kita seperti tadi saya memberi satu tema yang sungguh sederhana yang mengatakan manusia bertopengkan Kristus. Manusia bertopengkan Kristus. Kenapa saya memberi tema ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan? Melihat pada ayat bacaan kita tadi, saudaraku yang dikasihi Tuhan, sudah terang-terang firman Tuhan itu yang memberitahu tentang hal siapa yang benar untuk melakukan pekerjaan Allah itu. Dari buahnya kita akan mengenal mereka, siapa mereka yang sebenarnya yang melakukan pekerjaan Allah, siapa yang sebenarnya yang sebenar-benarnya melakukan yang memikul salib Tuhan itu dengan benar setia kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam ayat bacaan kita sebentar tadi, saudaraku yang dikasihi Tuhan, seperti mana yang saya katakan, tema ini cukup memperasakan diri saya sendiri dan lebih mengenalkan diri saya sendiri, bagaimana sebenarnya seorang Kristen yang sejati, bagaimana sebenarnya seorang yang Kristen yang takut akan Allah, seperti mana sebenarnya seorang Kristen yang betul-betul beriman dalam Kristus. Ya. Tapi di sini saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam tajuk besar tadi adalah hak pengajaran yang sesat. Lalu dalam tema ini, manusia yang bertopengkan Kristus itu, kita lihat siapa mereka. Kita mau belajar siapa mereka. Kita mau belajar siapa yang dikatakan firman Tuhan ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Nah, di sini kita akan melihat seperti mana firman Tuhan ini berkata, mereka seperti serigala yang buas. Kita tahu kalau manusia itu pakai topeng, saudaraku yang dikasihi Tuhan, memang tidak tahu. Memang kita tidak nampak muka mereka yang sebenar jika mereka menggunakan topeng. Ya, kalau jikanya pada pagi hari ini menggunakan topeng, saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin seandainya, ya, mungkin sedengarnya ataupun seketahuinya, ya Anda memang tahu saya adalah saya sendiri atau Kristen Nikolas yang akan berbicara pada pagi hari ini walaupun saya menggunakan topeng. Kenapa pembicaraan saya, saudara? Ya, tetapi muka yang sebenar yang
masih ditopeng itu saudara yang dikasih Tuhan, kita tidak mengerti dan kita tidak mengetahui dan kita tidak tahu kenapa maksudnya orang itu menggunakan topeng. Demikianlah saudara yang dikasih Tuhan hidup ini. Jika kita berpura-pura bersendiwara dengan lembaga hidup ini, berpura-pura dengan kelayakan hidup ini untuk kita memegangkan kekristenan kita, saudara yang dikasih Tuhan, belum tentu kita dikatakan firman Tuhan ini, aku tidak mengenal engkau, siapa engkau, nyala engkau dariku, kata firman Tuhan. Ini saudara yang dikasih Tuhan, manusia yang bertopengkan Kristus. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan, kita lihat sebelum kita lebih jauh lagi melihat artinya manusia bertopengkan Kristus ini, kita melihat, saya mau mengajak kita melihat dalam 3 prinsip dalam membangun integritas kita dalam kehidupan saya dan saudara. 3 prinsip dalam membangun integritas orang Kristen bagi orang yang tetap berjuang bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Yang pertama adalah hidup dalam kesatuan hati, pikiran, perkataan, dan perbuatan. Ya. Tidak cukup kita berkata, tidak cukup kita berpikir, ya, tidak cukup kita mempunyai hati jika kita tidak melakukan apa yang akan dipikirkan kita. Jika kita tidak akan melakukan apa yang diperkatakan kita, saudara yang dikasih Tuhan. Ya. Seperti itulah saudara, jangan hidup bertopengkan Kristus. Lakukan pekerjaan Allah. Jangan asal-asal ngomong. Jangan asal-asal mengatakan kita ini hebat. Ya, tetapi apa yang kita lakukan itu adalah sepadan dengan keinginan dari kita sendiri, sepadan dengan hawa nafsu kita sendiri, sepadan dengan puji-pujian dari manusia kita sendiri. Saudara Tuhan dikasih bilang sadar, buka topeng itu. Maka itu jemaat yang sekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam satu prinsip ini seharusnya kita sadar hidup dalam kesatuan hati, pikiran kita, perkataan kita, dan perbuatan kita. Di dalam beberapa hal ini saudara dikasih Tuhan, hiduplah dalam kejujuran, hiduplah dalam ketulusan apa adanya. Jangan kita hidup bertopengkan Kristus seadanya. Sebenarnya sudah dikasih Tuhan, jika engkau benar-benar merindui akan kasih Tuhan di depan Anda, engkau tidak akan bersendiwara dengan hidup Kristinan ini. Engkau tidak akan bersendiwara dengan gaya hidupmu, saudara pun kasih Tuhan. Banyak orang saudara pun kasih Tuhan ingin melihat, ingin memberi dirinya hebat dalam sesuatu untuk memberi, membantu dalam suatu keadaan, hebat memberi tunjuk ajar dan sebagainya. Kenapa saudara dikasih Tuhan? Mungkin kita tidak sadar, mungkin kita tidak tahu saudara pun kasih Tuhan, apakah itu datang daripada hati kita yang tulus, ikhlas, yang jujur seadanya saudara pun kasih Tuhan. Mari jangan kita hidup bertopengkan Kristus. Amin. Hidup yang bertopengkan Kristus ini saudara pun kasih Tuhan, seperti apa yang dikatakan firman Tuhan dalam ayat bacaan kita tadi saudara. Kalau kita melihat dalam 1 Yohanes 1 ayat 7, dalam hal ini saudara pun kasih Tuhan, tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Amin. Orang yang tidak hidup yang tidak bertopengkan Kristus adalah menerima ajaran yang sebaiknya daripada saudara-saudara yang ada bersama-sama. Ya, kita akan menerima ajaran yang apa yang harus didengar daripada kita, kritikan apa yang harus didengar daripada mereka sudah berkasih Tuhan. Karena hidup ini, selama kita hidup, selama itulah kita mau mendengar akan kritikan saudara berkasih Tuhan. Lakukan apa yang kamu katakan. Well, you know
dalam Matius 4 Matius 5 ayat 37, saudara kasih Tuhan, yang akan baca untuk kita. Tapi saya percaya apa yang kamu katakan, lakukan itu dengan sebaik yang ada. Amin. Jangan sekadar mengatakan saja, tapi tugas pelayanan kita yang dilakukan dengan kesetiaan kita, kejujuran. Ya, saudara berkata Tuhan, mari kita akan sadar akan apa yang kita tinggalkan untuk nama Tuhan kita Yesus Kristus. Yang kedua, hidup dengan prinsip yang benar, lembut, kasih, tapi tegas dan benar, kebenaran. Mari kita hidup dalam prinsip yang benar. Kita lembut, mempunyai kelembutan hidup kasih, tapi kita tegas dalam kebenaran, saudara. Ada yang melayani, saudara pun dikasih Tuhan, tanpa dia akan sadar akan kehidupannya. Bahkan ada dia melayani, sesungguhnya melayani karena ingin pujian-pujian orang lain, sehingga istrinya ditinggal, sehingga dia ingin hubungan istrinya sendiri, sehingga dia ingin bercerai dengan istrinya sendiri, sehingga dia ingin berpisah dengan suaminya sendiri dan sebagainya. Saudara kasih Tuhan, mari bukakan topengmu, saudara kasih Tuhan. Jangan seperti itu. Jangan bersendiwara dengan dunia ini. Kita melihat dalam Efesus 4 ayat 14 hingga ayat 15. Saya akan baca untuk kita Efesus 4 pasal 4 ayat 14 hingga ayat 15. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin mengejar, oleh permainan persu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Yesus Kristus, yang adalah kepala. Amin. Jangan kita diombang-ambing oleh karena dunia ini. Jangan kita kalah karena dunia ini. Jangan sampai kita disesatkan oleh perkataan. Jangan sampai kita disesatkan oleh karena kekayaan. Jangan kita sampai disesatkan oleh karena sendiwara hidup kita, saudara dikasih Tuhan. Amin. Saudara, mari kita sedang buka topeng. Orang-orang yang percaya bukan hanya gedung gereja. Amin. Banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Bila dia susah, baru dia mencari Tuhan. Bila dia susah, baru dia mencari gedung gereja itu, saudara dikasih Tuhan. Itulah saya katakan tadi, buka topeng. Jangan bersendiwara, saudara. Susah senang kita, mari terus melayani Tuhan. Amin. Susah senang kita, mari terus kuat dalam Tuhan. Amin. Jangan bersendiwara. Sekali lagi saya katakan, jangan bersendiwara dengan hidup ini. Kalau hatimu tidak tenang dengan orang yang Anda tidak sukai, mari berdepan dengan dia, katakan kepadanya, aku tersenang kepadamu. Jangan menahankan kebencian, jangan menahankan kemarahan, jangan menahan kedendam Anda ini, saudara kasih Tuhan, karena itu yang akan membinasakan segala-galanya. Karena itu yang akan menghalangkan kita dan penuh dengan berkat daripada Tuhan. Mari saudara buka topeng. Amin. Karena gedung gereja ini bukannya untuk kita dalam masalah. Karena gedung gereja ini bukannya untuk kita datang saudara kasih Tuhan, untuk kita hanya sekedar bersukaria. Tapi gedung gereja ini untuk kita semuanya damai sejahtera. Gedung gereja ini adalah bukannya untuk dilawat bila kita ada masalah baru kita datang gedung gereja. Saudara kasih Tuhan, mari sadar, gedung gereja adalah untuk kita bersama-sama memuliakan nama Tuhan. Dimanapun kau berada, di rumah itulah gereja. Dimana kau berada bersama keluarga, itulah gereja. Amin. Dimana kau berada, disitulah kemuliaan Allah. Amin. Bukan di gereja saja, saudara kasih Tuhan. Bukan di gedungan gereja saja kemuliaan Allah ada. Amin. Saudara kasih Tuhan. Yang ketiga, prinsipnya.
adalah hidup dalam hubungan yang benar, hubungan seksama. Kalau kita melihat dalam Matius 5 ayat 23 yang ke-24, Yohanes 13 ayat yang ke-34, Efesus 4 ayat yang ke-26. Nah, saudara ini kasih Tuhan, mari jangan kita hidup seperti, ya, kita lihat sama-sama, jangan kita hidup seperti banyaknya pemimpin dengan kepimpinan Pilatus. Dia sibuk, dia mementingkan diri sendiri. Yang penting katakan, yang penting saya tidak sibuk, yang penting saya tidak susah. Itu kepimpinan Pilatus. Seorang pemimpin, saudara yang kasih Tuhan, seorang Kristen yang sejati adalah seorang yang siap menanggung segala persoalan. Amin. Seorang Kristen yang sejati adalah seorang pemimpin, adalah seorang yang berani berkata, karena saya benar, karena saya sebagai pemimpin, karena saya harus bertanggung jawab. Sebagainya, saudara kasih Tuhan. Itu saudara, ya. Sebagai seorang pemimpin yang seharusnya berpegang pada tanggung jawab itu, saudara kasih Tuhan, adalah seorang pemimpin, seorang yang bertanggung jawab yang penuh harapan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Bukan seorang pemimpin sekadar berkata, sekadar asal-asal, saudara kasih Tuhan, sekadar pangkat, saudara kasih Tuhan. Mari, orang Kristen yang sejati adalah orang Kristen yang tidak bersetiawara. Orang Kristen yang sejati adalah orang Kristen yang menerima perubahan. Orang Kristen yang sejati. Maka itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi orang Kristen itu jangan bertopengkan Kristus. Seorang Kristen yang benar-benar Kristen yang sejati adalah seorang Kristen yang tidak menyimpankan kesalahan orang lain. Seorang Kristen yang benar-benar yang sejati adalah seorang Kristen yang tidak menyimpankan dendam. Seorang Kristen yang sejati adalah seorang Kristen yang tidak melihat rupa, tidak melihat keluarannya. Seorang Kristen yang sejati adalah seorang yang Kristen yang tidak menyimpan amarahnya kepada orang lain, yang tidak menyimpan kebencian. Tetapi kalau seorang Kristen yang benar-benar sejati adalah seorang berrelasi Tuhan dengan baik-baik, adalah seorang Kristen yang sanggup berkorban akan nama Tuhan kita Yesus Kristus, sanggup melayani nama Tuhan kita Yesus Kristus, sanggup mengampuni, mengasihi. Seorang Kristen yang sanggup memberi dirinya, ya, untuk melayani Tuhan kita Yesus Kristus. Seorang Kristen yang tidak, yang seharusnya berjalan atau menurut perintah Allah. Amin. Saudara dikasihi Tuhan. Maka itu firman Tuhan berkata dalam ayat yang ke-21 tadi, ya, Matius pasal 7 ayat yang ke-21 mengatakan sedemikian, bukan setiap orang yang berseru kepada Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan ia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Apa yang dikatakan firman Tuhan ini, saudara pun dikasih Tuhan, mari pada pagi hari ini, jika Anda tidak seperti apa yang dikatakan firman Tuhan ini, saudara pun dikasih Tuhan, mari buka topeng, buka topeng ini dengan bersungguh-sungguh. Ya, pengertian firman Tuhan yang diberikan di sini, saudara pun dikasih Tuhan, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Ya, apa yang selama ini kita lakukan untuk nama Tuhan kita? Apakah Tuhan mengatakan harus kamu benci kepada Dia, harus kamu menyimpan amarahan kepada Dia, harus kamu menyimpan dendammu engkau kepada Dia? Bukan, saudara pendengar Tuhan. Tapi Tuhan mau, Dia berkata, jangan berzina, jangan berbunuh, jangan mencaci dusta dan sebagainya. Saudara pendengar Tuhan, itu yang melakukan tindak Bapa. Amin. Jangan mengejarkan kemewahan, jangan mengejarkan keinginan. Itu yang dikatakan, yang melakukan kehendak Bapa. Amin. Jangan inginkan suami orang lain, jangan inginkan istri orang lain. Amin. Itu yang dikatakan melakukan kehendak Bapa.
Hormatilah orangmu, orang tuamu, amen. Itu yang dikatakan, melainkan dia melakukan kehendak Bapa, amen. Ya, setialah sampai mati, itu yang dikatakan kehendak Bapa, amen. Saudaraku yang dikasih Tuhan, mari saya juga belajar. Dan kita mesti berubah. Jika selama ini kita menggunakan hanya topeng yang ada pada muka kita, mengenakan nama Kristus itu saja, tapi kita tidak mengambil peduli akan langkah hidup kita, sekadar menerima nama salib Tuhan itu yang lekat di muka kita saja, saudara dikasih Tuhan. Mari hari ini bertobatlah, sadarlah akan perbuatan. Jangan sampai Tuhan berkata, pada waktu itulah aku akan berseru berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, nyala daripadaku kamu sekalian berbuat kejahatan. Amen. Jangan sombong, jangan angkuh, jangan ego, karena itu yang akan membentengkan berkat Tuhan. Karena itu yang akan membentengkan kemuliaan Allah panjang dalam kehidupan kita dalam Kristus. Maka itu saudaraku yang dikasih Tuhan, kita sama-sama akan sadar akan kehidupan kita dalam Kristus. Hidup ini untuk melayani, bukan dilayani. Amen. Mari kita sama-sama melayani. Ya. Mungkin kau berkata, saya bukan pastor, saya bukan pendeta, saya bukan pemimpin gereja. Ya, sudah berkati Tuhan, tapi sadar, siapapun kau, Tuhan tidak melihat kita, para sumpah kita. Tuhan tidak melihat derajat kita. Tuhan tidak melihat kekayaan kita, warisan kita. Ya. Tuhan tidak melihat engkau sebagai pangkat, sebagai apa, saudara Tuhan. Tapi mari sudah berdiri. Tuhan melihat kita, sesungguhnya kita adalah anak Allah yang sejati. Amin. Anak Allah yang sanggup memikul Tuhan Yesus Kristus. Amin. Anak Allah yang sanggup bekerja untuk perintah Tuhan. Amin. Ya, yang siap. Ya. Untuk melayani Tuhan, sudah berkati Tuhan, layani suami, layani istri, layani anakmu, layani layani bapakmu, layani ibumu. Itu sudah melayani Tuhan. Sudah dikasih Tuhan. Layani mereka dengan baik. Layani mereka dengan doa kita. Sesungguhnya dapat Tuhan. Sudah dikasih Tuhan. Mari berbuat teguh akan firman Tuhan. Kita sudah menyusul, sudah dikasih Tuhan. Kita akan menerima mahkota kehidupan di dalam yang Tuhan telah siap buat saya dan saudara. Amin. Saudara kasih Tuhan, mari kita sama-sama buka topeng kita. Jangan menjadi manusia bertopeng dengan Kristus, tapi jadilah Kristus yang sebenarnya dalam hidup kita bersama-sama dan setia sanggup memikul salib Tuhan Yesus sampai Maranatha. Amin. Yang percaya katakan sama-sama. Amin. Haleluya. Saudara yang kasih Tuhan, mari kita tunduk kepala, kita berdoa untuk menutup firman. Bapa surgawi, terima kasih akan firman Tuhan yang telah mengajar kami, mendidik kami pada hari ini. Apa yang hamba-Mu terang pada pagi hari ini, kami minta sekali lagi supaya Tuhan terus berurus, Tuhan terus bicara bahwa pada pembicaraan ini mengajar kami, mendidik kami akan kebenaran Tuhan dan hidup ini, supaya kami jangan hidup sekadar berdiri di atas nama Kristus kami, Tuhan kami, tapi biarlah kami juga berjalan akan memberitakan kemenangan Tuhan di depan kami. Tuhan, jadikan kami teguh. Tuhan, jadikan kami selalu pemenang dalam hidup ini, supaya apa yang menghantui kami, supaya apa yang membebankan kami, yang benteng akan kepada hidup kami, Tuhan Yesus, kami semua minta tengking di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Biar hidup kami ini tidak bersedia orang lain Tuhan. Biar hidup kami ini benar-benar milik Kristus satu-satunya. Terima kasih Tuhan. Berkati jemaat Tuhan. Berkati semuanya kami pada hari ini. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan pada firman Tuhan ini, saya percaya kita terus diberkati dalam Kristus Tuhan berbicara bersama-sama dengan kita daripada firman Tuhan ini, mengajar kita, mendidik kita. Sampai jumpa lagi di hari yang akan mendatang, jam yang sama dan program yang berbeda. Saudara kasih Tuhan, salam kasih, damai Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita dimanapun kita berada. Salam, selamat hari Minggu dan Tuhan memberkati.